Aduh, Mas. Kok kita bisa apes gini ya? Perasaan kan kita udah ngindarin ya. Nggak makan makanan isi parsel kita. Ya namanya juga lagi apes, Pril. Siapa juga yang tahu. Tapi ya Mas, tadi kita masih beruntung aja. Kita masih bisa ngelak, masih bisa bodoh-bodohin warga. Kalau nanti semua warga di sini sakit semua gara-gara isi parsel kita gimana? Pasti semua orang jadi curiga Mas sama kita. Iya, kamu benar. Gimana kalau semua bahan-bahan parsel ini kita simpan dulu di kamar belakang. Nah terus nanti tinggal kita beli tuh bahan sama buah yang masih bagus. Jadi kalau misalnya udah ngecek kan kita aman-aman aja. Iya Mas, udah bagus tuh Mas. Setidaknya kita cari aman dulu lah ya. Yaudah, aku beli buah sama bahan yang bagus dulu ya. Ya udah Mas. Enak kan, ringan juga tadi pembahasannya. Ini mau hujan nih. Woi, siapa tuh? Maling itu, Lek. Ayo. Apa nih? Wait, buset. Kenapa, Bang? Maling tuh. Maling. Maling. Maling, Bang. Oh, maling lu. Bukan maling, Bang. Udah lu ngapain, Bang? Tunggu dulu. Mas yang pernah saya bantuin di depan minimarket itu kan yang saya temuin babak belur? Iya, Bang. Saya ini mantan rekan kerjanya Yanuar, Bang. Dan gara-gara dia, saya ini dipecat, Bang, dari kerjaan saya. Maksud lo? Jadi, sebelumnya saya ini berkonflik sama Yanuar. Karena saya nyoba ngebongkar semua kelicikan dan kejahatannya dia, Bang. Sekarang, Bang, dia itu udah mencuri barang dan makanan yang ada di toko. Bahkan barang yang expired pun itu dicuri sama Yanuar, Bang. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini Mas Yanuar sama Mbak April pakai barang-barang buat parcelnya itu yang kadaluarsa? Bener, Bang. Bener banget. Makanya dari kemarin banyak yang sakit kan? Warga lagi pada heboh sekarang, Ay. Kenapa? Loh, emangnya kamu gak baca grup WA Wakansi apa? Belum. Gini, jadi Dani itu kasih tahu warga kalau ternyata buah-buahan sama makanan yang ada di parsel yang Mas Januar sama Mbak April itu semuanya kadaluarsa semua, Ay. Aduh, dan begitu tahu informasi itu aku langsung cek. Nih, buah yang ada di parsel kamu aku langsung cek, aku kerok tuh. Masa ada putih-putih kayak gini? Ini kan aneh banget. Aku yakin banget ini pasti bikin kamu sakit nih. Astagfirullahaladzim. Mai, berarti parsel buah yang kita kirim ke donatur sama orang-orang yang kurang mampu. Oh iya, Ay, ya ampun. Gini ya udah. Sekarang kamu langsung minta maaf sama para donatur. Kamu bilang sama mereka untuk jangan dimakan parsel yang kita kirim. Sekarang aku harus ke rumahnya Mbak April. Pasti warga udah pada di sana. Pasti warga marah-marah banget sama Mbak April. Enggak, Ay. Kamu di sini aja. Kamu masih sakit, kamu belum sembuh kayak gini. Kamu hati-hati loh. Aku nggak apa-apa. Ay, kamu seriusan yang bener aja? Iya. Ay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, bahan-bahan parsel yang ini nanti kita kirim buat warga yang di luar kampung. Dan untuk sementara kita pakai bahan-bahan yang bagus untuk warga sini. Ya udah, yang parsel yang ini biar aku aja yang kerjain. Kamu bikin parsel dengan barang-barang bagus yang di ruang tengah aja, Mas. Ya. Oke. Januar! Januar! Woi!
Ini ada apa nih? Jangan pura-pura nggak ngerti deh lo. Lo sama bini lo udah nipu kami. Nipu apaan saya? Aduh Januar, kita semua nih udah tahu kalau lu sama bini lu bikin parcel pakai barang-barang yang udah expired. Makanya kita semua sakit berjamaah. Kalian jangan asal tuduh begini dong. Ini namanya fitnah. Oke, Bang Januar, kalau Bang Januar kagak ngerasa bersalah, biarin kita semua ngecek barang-barang yang dipakai buat parcel ya. Udah silakan. Cek semua, cek. Tuh. Cek nih, lihat. Tuh, gimana? Kita teh harus lihat ya teh. Coba cek dulu. Nih, Bagus gak? bagus kan? Iya masih seger buahnya. Saya ini kecewa sama kalian semua. Kalau begini caranya, bisnis saya bisa bangkrut, Bu. Pak. Saya punya buktinya. Ini barang yang nantinya dijadikan parcel oleh Januar. Kalian lihat sendiri, ada cacatnya kan? Sama somplak atuh. Lu lihat nih, udah somplak barangnya. Terus kalian lihat sendiri, ini tanggal expirednya. Ini makanannya. Coba lihat. Kalian lihat tanggal expirednya. Bohong, Denny bohong, Bu. Denny bohong. Mas, itu bukan bahan-bahan saya. Kamu jangan bohongin saya dong. Yang bohong itu kamu dan istri kamu, Januar. Saya ambil barang ini dari parcel yang dibeli oleh warga dari kamu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak percaya, silakan dilihat sendiri. Saya yakin Januar dan istrinya ini lebih licik dari yang kalian pikirkan. Bener banget tuh. Saya setuju. Kita mendingan geledah dulu untuk cari kebenarannya. Tapi kalau emang terbukti nggak salah, kita jangan langsung nyalahin gitu ya. Ayo bener. Yaudah, Ebo. Lo yang kurang ajar, ha? Jadi buah-buah itu lu beginiin, makanya kita sakit perut. Lu kasih cairan lilin. Alah, siapa yang kudu tanggung jawab atunya selama ini kita teh nyari di batang gara-gara kalian berdua tuh. Aduh, lu bener keliwatan, Mak Diki. Lu ya, kita bawa polisi aja mereka. Gak boleh main anarkis kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tenang dulu. Yang penting sekarang kita udah tahu dalang dibalik keracunan warga itu siapa. Kita serahin ke pihak berwenang, jangan main hakim sendiri. Ya udah, Babang. Di pengadilan aja, hakim berlima. Udah pantas kita adilin lawannya. Udah, Tuh aja gue bisa kabur. Ya Allah. Dan coba cek Dan. Lu aja ngecek deh. Cek Dan. Apa? Bang. Gue ngeri nih. Aman, Dan. Bang. Kejadian apa sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dia akhirnya tiban duren. Sesuai sama amal perbuatannya.
Hai. Hai ini. Ai, kamu ngapain keluyuran gini? Kan kamu belum sembuh. Malik, ternyata kamu. Aku mau ke rumahnya Mbak April. Aku mau cari tahu. Pasti semua warga udah marah banget sama Mbak April. Aku mau ngecek keadaan di sana ya. Ai, nggak bisa, Ai, telat. Keadaannya udah kacau banget sekarang. Mas Januar udah meninggal ketiban buah dari pohon. Dan Mbak April sampai sekarang juga belum sadar. Tuh, ini harusnya aku datang lebih cepat. Harusnya aku datang lebih awal. Harusnya aku bisa kontrol semua kemarahan warga yang ada di sini. Lagi-lagi aku selalu terlambat. Ai, tolong banget kamu stop nyalain diri kamu terus kayak gini. Ini semua bukan salah kamu. Lihat aja kondisi kamu aja sekarang masih kayak gini. Pokoknya sekarang kamu ikut aku ke yayasan. Aku mau Cepetan. ke tempatnya Mbak April. Enggak, jangan ngeyel, cepetan naik. Aku bakal anterin kamu ke yayasan, terus habis itu aku mau bantu pemakaman. Jadi tolong, Ai. Aku mau ikut ke pemakaman. Aku mau ikut. Oke, kamu ikut aku ke makam, tapi kita harus ke yayasan dulu dan kita ganti baju ya. Iya. Ai, udah, ayo sini cepetan. Mas Januar mana? Lu tenang dulu. Mas Januar mana? Tarik napas Bang, napas Lola. Mas Januar. Salah gimana teh? Maut salah gimana teh? Sekarang warga lagi ngurusin pemakamannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas Januar! April! Mas Januar! April! Mas Januar! Jim? April? Mas Januar! Kamu yang ikhlas. Saya maunya sama Januar sama Vino aja. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Saya udah kehilangan semuanya. Mas Januar. Mbak istighfar, Mbak. Kamu harus ikhlasin Mas Januar. Biarin bapak-bapak di sini ngelanjutin proses pemakaman ya, Mbak. Biarin Mas Januar tenang di sana ya. Istighfar, Mbak. Udah. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo April, istighfar. Istighfar. Silakan lanjutkan proses pemakamannya. Ayo Bang, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Waduh. Kunaon eta teh penuh ku beling gitunya. Bu, gak enak ah. Mungkin ini semua adalah pelajaran untuk kita. Mbak April, lebih baik sekarang Mbak April bertobat. Minta ampunan buat Mas Januar. Dan mulai sekarang lebih baik Mbak melakukan kebaikan ya. Bener tuh. Daripada lu ntar kena ajab tuh ke laki lu begono. Udah lu tobat aja. Saya minta maaf.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong maafkan kesalahan saya dan Mas Yanuar atas semua yang terjadi selama ini, termasuk soal kematiannya Vino. Itu semua salah kami. Astagfirullahaladzim. Saya bersedia bertanggung jawab atas semuanya. Termasuk proses hukum. Alhamdulillah.